Ya, halo teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membuat steam bread atau lebih spesifiknya bakpao. Lalu untuk bahan-bahannya apa saja dan cara pembuatannya gimana? Ikuti terus video ini sampai akhir. Jadi untuk bahan-bahannya dari kanan ke kiri, ada tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein rendah, margarin putih, gula, garam, keju, baking powder, meses, dan yeast. Bahan pertama adalah tepung terigu. Di sini saya menggunakan dua macam tepung terigu, yaitu tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein rendah. Mengapa demikian? Karena saya ingin mengetahui tepung terigu mana sih yang akan memberikan tekstur dari bakpao yang terbaik, apakah protein tinggi ataukah protein rendah. Tepung terigu berfungsi sebagai pemberi struktur. Mengapa demikian? Karena di dalam tepung terigu terkandung protein pembentuk adonan berupa gliadin dan glutenin. Nah, gliadin dan glutenin ini akan terhidrasi dan membentuk matriks gluten apabila dicampur dengan air. Dan jika tepung terigu semakin tinggi kadar proteinnya, maka pembentukan gluten juga akan semakin besar. Nah, hal ini berarti tekstur produk bakery yang dihasilkan akan relatif lebih keras. Namun, apakah benar seperti itu? Tonton video ini sampai selesai. Bahan kedua adalah ragi instan atau yeast, yang mana di sini saya menggunakan instant dry yeast. Yeast sendiri akan berfungsi sebagai leaven agent yang membantu pengembangan adonan dengan cara melepas gas serta memberi rasa dan aroma dalam adonan. Nah, ragi mengubah gula yang ada di bahan menjadi CO2 melalui proses fermentasi sehingga bakpao dapat mengembang. Nah, oleh karena itu makanya nanti ada proses yang namanya proofing. Bahan ketiga adalah air. Di sini air berfungsi sebagai pelarut, kemudian juga menghidrasi insoluble protein yaitu gliadin dan glutenin menjadi gluten, kemudian memucatkan warna kulit, mengontrol suhu adonan, kemudian sebagai media reaksi enzimatis, serta mengontrol kepadatan adonan. Nah, yang penting di sini apabila air yang digunakan terlalu banyak, maka akan menyebabkan adonan menjadi lengket dan akan melemahkan ikatan gluten yang ada. Namun, apabila air yang ditambahkan terlalu sedikit, adonan akan menjadi tidak kalis dan adonan menjadi tidak elastis, sehingga akan mempengaruhi hasil akhir dari bakpao. Bahan keempat adalah gula. Pada bakpao sendiri, gula memiliki peran utama sebagai pemanis. Namun, selain sebagai pemanis, pada pembuatan bakpao, gula juga berfungsi sebagai sumber karbon yang digunakan untuk proses fermentasi. Karena tadi kan kita tambahkan yeast. Jadi, dari yeast itu butuh gula untuk melakukan proses fermentasi. Serta, gula juga berfungsi sebagai penambah nilai gizi dan membentuk tekstur dan struktur dari adonan bakpao. Nah, jumlah gula yang ditambahkan itu tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Karena jika penambahan gula terlalu banyak atau konsentrasi gula yang terlalu tinggi, itu dapat menyerap dan mengikat air sehingga mengurangi aktivitas pertumbuhan mikroba. Nah, nggak cuma itu, apabila gula ditambahkan terlalu banyak juga, maka gula akan menjadi gula sisa, yang mana rasa dan tekstur pada produk ini akan terpengaruh. Lalu, gimana kalau gula yang ditambahkan terlalu sedikit? Kalau gula yang ditambahkan terlalu sedikit, maka proses fermentasi dari yeast tidak akan berjalan dengan maksimal. Bahan kelima adalah garam. Pada pembuatan bakpao, garam berfungsi sebagai penguat rasa, kemudian memudahkan penanganan adonan, membuat remah dan butiran bakpao tidak mudah remuk, kemudian meningkatkan volume bakpao, serta mengontrol kecepatan fermentasi yeast. Bahan keenam adalah margarin, yang mana pada pembuatan bakpao ini saya menggunakan margarin putih. Nah, margarin putih sendiri merupakan modified shortening, yaitu shortening yang dibuat dari minyak nabati, air, garam, dan emulsifier. Margarin putih memiliki beberapa fungsi dalam pembuatan bakpao, seperti memodifikasi sifat fisik dan kimia adonan,
sehingga adonan bakpao dapat diproses secara lebih efisien. Kemudian, margarin putih juga berfungsi sebagai pelumas struktur internal, sehingga terjadi proses pengembangan yang makin baik dibandingkan tanpa penambahan margarin putih. Selanjutnya, margarin putih juga berfungsi untuk membuat tekstur produk akhir bakpao menjadi lebih empuk, memodifikasi penampakan menjadi lebih baik, serta margarin putih ini merupakan natural fat yang mengkontribusi flavor dalam produk bakpao. Bahan ketujuh adalah baking powder. Nah, baking powder ini sifatnya optional. Apa? Karena tadi saya juga menggunakan yeast, yang mana fungsi dari baking powder selalunya adalah untuk mengembangkan adonan. Dan yeast pun juga dapat mengembangkan adonan. Tetapi apa sih baking powder itu? Kenapa saya tambahkan ke dalam adonan bakpao? Nah, baking powder sendiri merupakan salah satu leaven agent yang terbuat dari campuran leavening acid dan sodium bikarbonat. Leavening acid itu contohnya adalah asam tartrat. Nah, baking powder yang saya gunakan di sini adalah baking powder double acting. Yang mana baking powder double acting ini adalah baking powder yang dapat membantu pengembangan dengan cara melepas gas dalam jumlah kecil pada suhu ruang dan sisanya atau jumlah yang lebih banyak pada saat proses pengukusan atau pemanasan. Namun jika teman-teman ingin menggunakan baking powder fast acting atau slow acting, itu pun tidak menjadi masalah karena adonan tetap akan mengembang dengan baik. Perbedaannya hanya pada pelepasan gasnya, di mana baking powder fast acting akan melepas gas pada suhu ruang, sedangkan baking powder slow acting akan melepas gas dalam jumlah kecil pada suhu ruang dan sisanya pada saat proses pengukusan atau pemanasan. Yang kedelapan adalah keju dan meses yang merupakan bahan isian, yang mana ini nggak wajib ya atau opsional, dimana teman-teman juga dapat mengganti keju dan meses ini dengan bahan lain sesuai selera teman-teman. Ke bagian 2 yaitu pembuatan adonan. Pertama, untuk keju dan meses bisa disingkirkan terlebih dahulu karena itu untuk isian nanti. Pembuatan adonan diawali dengan memasukkan bahan kering yaitu tepung, kemudian memasukkan gula, setelah itu yeast, kemudian baking powder, kemudian diaduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah itu ditambahkan garam dan air. Kemudian dicampur atau diaduk terlebih dahulu hingga semua bahan kering dan air tercampur dengan rata. Setelah semua bahan kering dan air tercampur dengan rata, kemudian ditambahkan margarin putih ke dalam adonan. Setelah margarin putih ditambahkan, kemudian adonan diaduk kembali hingga menjadi kalis atau sudah tidak lengket dan dapat mempertahankan bentuknya. Setelah adonan kalis, sekarang saatnya mengistirahatkan adonan.
yaitu dengan menutup wadah adonan dengan kain sedikit basah, kemudian ditunggu selama kurang lebih 30 menit. Nah, tujuannya apa sih pengistirahatan ini? Tujuannya adalah agar baking powder dan yeast dapat bekerja, jadi adonan dapat mengembang sehingga nanti didapatkan tekstur yang diinginkan. Selain itu, kenapa sih harus menggunakan kain yang sedikit basah? Karena jika kain terlalu basah, maka dapat menyebabkan air di dalam kain menetes ke dalam adonan sehingga terjadi kontaminasi ataupun tekstur dari bakpao nanti menjadi tidak seperti yang diinginkan. Selain itu, kenapa sih harus ditutup dengan kain yang sedikit basah? Hal ini bertujuan agar yeast yang membutuhkan oksigen dalam proses fermentasi tetap dapat melakukan proses fermentasi, namun risiko kontaminasi dapat diminimalkan. Setelah selesai diistirahatkan, saatnya adonan dikempeskan, yaitu dibuang gasnya agar adonan teksturnya tidak terlalu berongga, namun padat dan empuk. Setelah adonan dikempeskan, kini saatnya membagi adonan bakpao menjadi 50 gram dengan cara ditimbang. Hal ini bertujuan supaya ukuran dari bakpao yang dihasilkan tidak terlalu besar namun tidak terlalu kecil, melainkan pas untuk sekali makan. Setelah adonan menjadi 50 gram, adonan kemudian dapat diisi dengan keju, atau diisi dengan meses, namun dapat juga diisi dengan isian lain yang teman-teman suka seperti daging ayam maupun pasta kacang hijau. Setelah diberi isian, kemudian adonan bakpao ditutup dan dibulatkan. Setelah adonan diistirahatkan, dikempeskan, dan dibagi menjadi 50 gram, diisi, dan dibulatkan, kemudian proses selanjutnya adalah proofing selama 30 menit. Nah, proofing itu apa sih? Proofing adalah proses di mana kita mengistirahatkan adonan agar adonan dapat mengembang dengan lebih baik, dengan maksimal, hingga didapatkan produk akhir bakpao dengan tekstur yang empuk dan sesuai yang diharapkan. Nah, lalu bedanya apa sih antara proofing dengan mengistirahatkan adonan tadi? Perbedaannya terletak pada cara dan tujuannya, di mana ketika proofing dilakukan dengan cara membentuk adonan menjadi bulat terlebih dahulu, kemudian adonan bulat tersebut secara satu persatu di proofing dengan cara ditutup dengan kain yang sedikit basah. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat setiap adonan bakpao mengembang dengan lebih baik sehingga didapatkan tekstur yang diinginkan. Setelah selesai di proofing, adonan kemudian dikukus di dalam dandang selama 10 menit. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika memasukkan adonan bakpao ke dalam dandang untuk dikukus, dandang harus terlebih dahulu disiapkan, yaitu air di dalam dandang sudah harus menguap terlebih dahulu, dan tidak lupa menambahkan kertas roti sebagai alas dari adonan bakpao, sehingga nanti ketika adonan bakpao telah matang dan menjadi bakpao tidak lengket di dandang dan bentuk dari bakpao tidak rusak. Setelah dikukus selama 10 menit, kini adonan bakpao sudah matang dan menjadi bakpao, sehingga dapat diangkat dan disajikan.
Hasil pengamatan terdiri dari perbedaan dan atau persamaan dari jari-jari dan volume pengembangan adonan bakpao sebelum dan sesudah proofing. Kemudian ada jari-jari dan volume dari bakpao setelah dikukus. Kemudian tekstur dari bakpao ketika dibelah. Untuk pengukuran jari-jari menggunakan penggaris, sedangkan pengukuran volume bakpao menggunakan rumus setengah bola, karena diasumsikan bahwa bakpao memiliki bentuk setengah bola sempurna. Sebelum proses proofing, adonan bakpao dari resep A yang menggunakan tepung terigu protein tinggi dan adonan bakpao dari resep B yang menggunakan tepung terigu protein rendah memiliki jari-jari dan volume pengembangan yang sama, yaitu jari-jarinya 2,5 cm dan volume pengembangannya sekitar 32,708 cm3. Nah, persamaan ini dapat disebabkan karena adonan belum mengalami proses proofing, yang mana kemampuan dari penahanan gas oleh tepung terigu belum terlihat, sehingga jari-jari dan volume pengembangan dari adonan masih sama. Setelah proses proofing, dapat dilihat bahwa adonan dari resep A atau yang menggunakan tepung terigu protein tinggi memiliki volume pengembangan yang lebih besar daripada adonan resep B. Nah, hal ini dapat disebabkan karena adonan yang menggunakan tepung terigu protein tinggi memiliki jumlah gluten yang lebih banyak daripada adonan resep B yang menggunakan tepung terigu protein rendah. Mengapa? Karena dengan jumlah gluten yang lebih banyak, maka jumlah benang-benang lapisan tipis yang mampu menahan gas juga akan semakin banyak, sehingga jumlah gas yang terperangkap di dalam adonan juga semakin banyak, yang menyebabkan volume daripada adonan semakin besar. Setelah dikukus dan adonan bakpao berubah menjadi bakpao, terdapat pengembangan volume pada kedua bakpao, yaitu pada resep A maupun pada resep B. Namun, pengembangan yang terjadi pada resep A atau yang menggunakan tepung terigu protein tinggi lebih besar. Hal ini dapat disebabkan karena tepung terigu protein tinggi memiliki jumlah gluten yang lebih tinggi sehingga dapat menahan gas dengan lebih baik. Lalu, mengapa terjadi pengembangan lagi ketika dikukus? Karena saya tadi menggunakan baking powder double acting, yang mana baking powder double acting dapat menyebabkan pengembangan adonan pada saat adonan di proofing, diistirahatkan, maupun pada saat proses pemanasan, atau dalam konteks ini adalah pengukusan adonan bakpao. Setelah bakpao matang, saya melakukan uji sensori berupa pengujian tekstur bakpao dari resep A dan resep B. Hasil uji tekstur saya menunjukkan bahwa bakpao resep A yang menggunakan tepung terigu protein tinggi memiliki tekstur yang lebih keras. Kemudian bagian dalam bakpao ketika dibelah, permukaannya lebih kasar dan lebih berongga, serta ketika bakpao ditekan memberikan sifat elastis yang lebih daripada resep B. Nah, kenapa demikian? Diduga karena tepung terigu protein tinggi yang memiliki jumlah gluten lebih banyak dapat membentuk massa elastis yang terikat dengan komponen-komponen lain seperti pati, lemak, dan protein secara lebih baik, sehingga membentuk tekstur yang lebih elastis dan lebih keras. Sedangkan bagian dalam bakpao yang lebih berongga dapat disebabkan karena gluten dari tepung terigu protein tinggi yang lebih banyak sehingga lebih mampu menahan gas yang timbul akibat proses pengembangan dari yeast maupun baking powder, sehingga bagian dalam dari bakpao lebih berongga, sehingga permukaan dalam dari bakpao terasa lebih kasar. Sedangkan tepung terigu protein rendah atau resep B memberikan tekstur yang lebih empuk dan bagian dalam lebih halus serta lebih padat, serta ketika ditekan menunjukkan sifat yang lebih plastis atau lebih lama dalam kembali ke bentuk semula. Dari hasil percobaan saya dapat saya simpulkan bahwa penggunaan tepung terigu protein rendah dalam pembuatan bakpao memberikan hasil tekstur yang lebih baik, yaitu lebih empuk daripada penggunaan tepung terigu protein tinggi. Namun ini bukan hasil yang mutlak ya, karena penggunaan tepung terigu protein tinggi dalam pembuatan bakpao tetap bisa menghasilkan bakpao yang empuk
dengan penambahan pengempuk. Selain itu juga di sini saya tidak memprioritaskan aspek gizi, sehingga kesimpulan yang saya dapatkan adalah penggunaan tepung terigu protein rendah memberikan tekstur dan hasil yang lebih baik pada bakpao yang dihasilkan. Nah, begitu teman-teman cara pembuatan bakpao dari penjelasan bahan sampai dengan hasilnya. Semoga dapat membantu ya.